i'tabada muharrarahu, dan orang yang menjadikan orang merdeka sebagai budak. Kalau ada orang kemudian menjadikan orang lain yang merdeka seperti budaknya, orang ini meski sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kalau ada budak, perintah Islam itu merdekakan. Lah kok malah ada orang merdeka dijadikan budak? Maka orang seperti ini sholatnya tidak diterima oleh Allah. Hadis riwayat Abu Dawud juz 1 halaman 162. Ini terkait dengan pertanyaan tadi. Yang anak istrinya sengaja menunda-nunda sholat sampai betul-betul habis waktu sholat. Selain itu, riwayat lain juga ada 3 jenis manusia yang lain yang sholatnya juga tidak diterima oleh Allah. Tidak ada dibar di situ, karena dalam riwayat ini Nabi menjelaskan 3 jenis manusia yang lain. Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salah satu la tartafi'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibron. Ada 3 jenis manusia yang mana sholat mereka itu tidak bisa melewati kepalanya meski hanya sejengkal. Sejengkal itu seberapa? Sekilan. Maksudnya apa? Sholatnya tidak diterima oleh Allah. Siapa itu? Satu. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang yang mengimami kaumnya tetapi makmumnya itu benci dengan imamnya. Ya karena kemaksiatan yang terus dilakukan tadi. Karena suratnya terus dielek-elek ngeyel baik. Atau sebab-sebab yang lain. Maka imam seperti ini tidak diterima sholatnya oleh Allah. Menurut siapa? Menurut Rasulullah. Yang kedua, hati-hati ibu. Ini yang kedua, ibu dan adik-adik ini, para gadis, para wanita, remaja, pemudi, ibu-ibu, mbah-mbah, mbah putri maksudnya. Karena yang kedua ini menyangkut dengan perempuan. Wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sahitun. Seorang istri yang bermalam sedang suaminya melewati malam itu dalam keadaan marah terhadap istrinya. Tidak ridho terhadap istrinya. Karena jaluk radiwai. Suaminya minta tidak diberi. Padahal istrinya sehat-sehat. Tidak ada uzur syar'i yang menghalangi istri untuk menyambut permohonan suami. Tiba-tiba suaminya melewati malam itu dalam keadaan marah. Istri yang seperti itu meski sholatnya tidak diterima oleh Allah, tidak bisa melewati kepalanya. Meski hanya sibron, karena tidak ada udzur syar'i. Ngantuk imas, besok pagi ya, sesuk wis ra butuh wis saiki. Alasannya hanya ngantuk. Wong sedang di depan kompor saja memasak. Menurut Nabi harus penuhi panggilan suami walau alat tanur,
meskipun sedang berada di depan kompor. Bukan di atas kompor, di atas kompor kobong. Artinya di depan kompor itu baru masak, matikan kompornya, penuhi dulu keinginan suami. Kalau sampai suaminya tidak ridho, kemudian melewati malam dalam keadaan marah pada istri karena permintaannya tidak dipenuhi, padahal istri tidak sedang sakit, istri juga tidak ada sebab yang menghalangi yang dibenarkan oleh syariat, maka istri tersebut sholatnya tidak diterima oleh Allah sampai suaminya ridho. Kemudian yang ketiga, wa akhawani mutasorimani, dua orang yang saling memutus hubungan persaudaraan. Hati-hati Bapak Ibu yang senangan jutaan, lebih dari 3 hari, hanya gara-gara berhasrat untuk memuaskan keinginan hawa nafsu, sehingga rela jutaan neng-nengan saling mendiamkan lebih dari 3 hari. Hari keempat dan seterusnya sholatnya tidak diterima. Hanya gara-gara pengen jutaan seumur hidup, pengen memutus hubungan kekerabatan seumur hidup, rakenal rapaten, pedot paseduluran rapaten. Ya kata Allah, sholatmu rapat tompo ya rapaten. Kan begitu. Hati-hati yang hobinya jutaan lebih dari 3 hari, saling memutus hubungan silaturahim, memutus hubungan persaudaraan, memutus hubungan kekerabatan. Hati-hati. Hari keempat dan seterusnya ada sholat kita terancam tidak diterima oleh Allah. Dari mana kita tahu? Rasulullah yang bersabda. Nah, sekarang ini sudah jutaan, ada yang sudah 30 hari, 3 bulan, 30 tahun. Mumpung urip, ayo dondang akur. Hadis ini riwayat Ibnu Majah juz 1, halaman 311, sanadnya sahih. Ya, ada lagi. Halaman 8 hadis yang paling akhir. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu dinikum aisaruhu, rawahu Tabrani. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah. Mohon dijelaskan. Ya, mohon izin ya, sebelum menjelaskan, izin minum dulu. Sebaik-baik agama, sebaik-baik kita menjalankan Islam ini, itu aisaruhu, sabda Nabi demikian. Itu yang paling mudah. Yang paling mudah dalam menjalankan agama ini dengan mengikuti tuntunan Rasulullah. Itu yang paling mudah. Kalau di luar tuntunan Rasulullah, berarti kita mempersulit agama ini. Di luar tuntunan Rasulullah, berarti kita menjadikan agama ini berat. Sedangkan ada larangan at-tasyaddud fil umuri diniyah, memberat-beratkan dalam urusan agama, itu dilarang. Siapa yang melarang? Allah dan Rasulnya. Maka menjalankan Islam termudah dengan mengikuti contoh dan tuntunan Rasulullah. Sudah lengkap sekali tuntunan Rasulullah terkait dengan Islam ini. Bagaimana tuntunan beliau dalam beribadah, itu sudah lengkap. Dan itu yang diwariskan oleh Nabi kepada kita. Maka jangan buat aturan sendiri dalam ibadah. Akan jadi sulit nanti.
akan jadi sulit. Koyo-koyone agama ini berat sekali. Kenapa? Bukan Allah yang mempersulit. Allah kan berjanji. Allah sudah memberi ketetapan. Aku tidak jadikan agama ini kesulitan untukmu. Allah itu tidak menjadikan Islam ini agar orang Islam itu merasa terbebani, merasa kesulitan dalam menjalankan perintah Islam ini. Agama ini mudah, ringan untuk dilaksanakan. Ringan, mudah untuk dilaksanakan ketika kita mengikuti tuntunan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dalam hadis Nabi ini, khairu dinikum aisaruhu. Sebaik-baik agama kalian adalah sebaik-baik orang yang menjalankan agamanya adalah yang paling mudah. Paling mudah di situ berarti ittiba'u Rasulillah, mengikuti Rasulullah dalam tata cara beribadah. Ya, ada lagi. Apakah termasuk berlebihan imam setiap sholat sesudah membaca surat Al-Fatihah terus membaca surat dan diawali dengan surat Al-Ikhlas itu setiap hari mengimami sholat fardu? Insya Allah tidak. Sesudah Al-Fatihah diawali membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian habis itu tidak rukuk, tambah lagi surat yang lain. Insya Allah itu tidak berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu saat imam tahu makmumnya ada yang lemah fisiknya, sedang tidak sehat, sudah sepuh, kemudian ada yang segera punya hajat kebutuhan, ada yang musafir segera melanjutkan perjalanannya, kemudian membaca surat panjang sekali, itu berlebih-lebihan, memberatkan makmum, dan itu dilarang. Kalau hanya Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbinas, atau habis itu surat-surat pendek atau potongan-potongan ayat-ayat yang pendek. Misal diambilkan dari Al-Baqarah, tapi tidak semua ayat, hanya diambil beberapa ayat, 5 atau 6 ayat atau 7 ayat. Itu boleh saja. Loh, terus satu surat 5 ayat ya jadinya 114 itu Al-Baqarah ambil 5 ayat. Misal dimulai dari Al-Ikhlas, baru Bismillahirrahmanirrahim lagi. Kemudian ambil Al-Baqarah 5 ayat, baru ambil Al-Imran 5 ayat. Nisa 5 ayat dan seterusnya lah, itu berlebih-lebihan. Nemong Al-Ikhlas, kemudian habis itu surat atau ayat pendek yang lain, itu tidak berlebih-lebihan. Kecuali kalau dalam diri imam punya keyakinan. Kalau saya mau membaca surat sesudah Al-Fatihah, tidak saya awali dengan Al-Ikhlas, sholat saya tidak diterima. Nah itu. Kalau ada keyakinan itu, itu berlebih-lebihan. Ya, ada lagi. Pertanyaan terkait dengan brosur cukup. Ya, alhamdulillah. Saya minta ya diatur waktunya sekali ya. Baik. Monggo ini kita jawab pertanyaan tertunda atau langsung. Al-amru mufawwad ilaik. Yang tertunda dulu. Ya, baik. Habis tanggal 19 Februari. Gak usah disebut tahunnya, 19 Februari gitu ya. Ya, mari. Apakah yang dimaksud menciptakan manusia dalam susah payah seperti dalam Quran surat Al-Balad ayat 4? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan semua manusia
Karena di situ ada alif lamnya, al-insan. Al-insan itu berarti mencakup semua manusia. Karena fungsi alif lam di situ lisumul atau lilistighraq, untuk mencakup semuanya. Sungguh kami telah menciptakan semua manusia itu benar-benar dalam keadaan susah payah. Maksudnya apa? Kita ini sebagai manusia, Bapak Ibu, sejak kita di alam kandungan itu sudah susah payah. Di dalam rahim raiso mlaku. Di dalam rahim susah payah kita. 9 bulan 10 hari. Normalnya begitu. Begitu lahir, apa dikira manusia itu langsung senang iso melayu? Kan tidak. Begitu lahir, dia sudah ada rasa haus, makan dan lain sebagainya. Begitu lahir, luwe, apa tiba-tiba datang ke dapur atau tiba-tiba langsung megang HP pesen makan online. Kan tidak. Dia hanya bisa nangis. Gerak pun masih sangat terbatas. Dia hanya nangis. Nangis entah luwe, entah ngompol, entah haus, entah kademen atau bagaimana, entah sakit. Pokoknya nangis. Kan susah payah itu. Seiring berjalannya waktu, Arab ajar linggih juga susah payah. Ajar berangkat susah payah. Ajar jalan susah payah, jatuh bangun. Nanti belum lagi berada di usia sekolah, mau sekolahnya susah payah. Di sekolah harus mikir. Lah nek ngono rasa sekolah apa dikira rasa sekolah ya rasa susah payah. Ya tetap susah payah. Belum nanti usia remaja. Belum lagi di usia pernikahan. Mau menikah susah payah. Harus persiapan, carikan jodoh dan lain sebagainya. Ta'arufkan dulu, semua susah payah. Delalah sing lanang cocok, sing wedok ora cocok. Delalah sing wedok cocok, sing lanang ora cocok. Lanang wedok cocok, wong tuwane ora cocok. Coba, kan susah payah itu. Nah, tadi bahasa Jawa, kita bahasa Indonesia kan. Delalahi. Kebetulan yang laki-laki setuju, yang perempuan, yang putri tidak setuju. Tidak cocok. Atau yang putri cocok, yang laki-laki tidak cocok. Laki dan perempuan cocok, calon pengantin laki dan calon pengantin perempuan dita'arufkan cocok, tiba orang tuanya yang tidak cocok. Ternyata orang tuanya tidak cocok. Ini semuanya susah payah. Begitu sudah menikah, dalam rumah tangga juga susah payah. Ada ujian-ujian. Ujian ekonomi, ujian kesehatan, ujian pendidikan, ujian perbedaan sudut pandang antara suami dan istri, ujian menu makanan antara suami dan istri, laki-laki sen kanan, reting kanan, beloknya kanan. Yang putri oknumnya kadang rating kanan beloknya kiri, rating kiri belok kanan. Meski juga seringkali ada pula laki-laki yang rating kanan belok kiri itu ada juga. Tapi kebanyakannya yang rating kanan belok kiri itu kok yang dilalah gitu. Di jalan-jalan itu seringnya yang perempuan. Itu juga ujian
susah payah juga. Di jalan susah payah juga. Ketika Allah anugerahkan amanah berupa keturunan, susah payah juga. Mencari pekerjaan susah payah. Ketika sudah diterima bekerja juga susah payah. Ketika mendapatkan hasil dari pekerjaannya itu juga susah payah. Apa dikira senang tak gajian? Juga susah di situ. Ya, susah karena hanya nomor catatan. Sudah dipotong ini, potong itu, pinjaman ini, itu, sudah bon. Sehingga nomornya mencatatkan susah payah juga. Begitu nomor utuh, apa dikira uang utuh terus? Kan tidak. Dipakai juga untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan anak-anak, akhirnya randu susah payah lagi. Sakit, susah payah juga. Baik yang sakit dirinya maupun keluarganya, susah payah juga, kan begitu. Sampai mati susah payah. Susah payah manusia ini ada yang terus berlanjut sampai di hadapan Allah, sampai pengadilan akhirat. Ada manusia-manusia yang terus merasakan susah payah. Kenapa? Karena selama hidup di dunia tidak manut dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga di dunia sudah susah payah, di akhirat tambah susah payah lagi. Lebih susah payah lagi. Karena menghadapi pengadilan akhirat gagal, tidak lulus di situ. Di dunia mendukung kebohongan, mendukung ketidakjujuran, mendukung ketidakbenaran, mendukung ketidakadilan, mendukung kedoliman. Dia sudah susah payah. Apa dikira mendukung kedoliman, ketidakjujuran, ketidakadilan, kecurangan itu tidak susah payah? Juga susah payah. Kenapa? Karena harus memutarbalikkan lisan, harus memutarbalikkan fakta, harus menutup-nutupi kebenaran yang terjadi. Fakta kebenaran itu juga susah payah. Sampai di hadapan Allah tambah susah payah lagi, tidak lulus menghadapi pengadilan Allah, pengadilan akhirat. Kalau hamba Allah yang beriman, susah payah di dunia ini sementara. Nanti kalau sudah tinggalkan dunia, tidak lagi bersusah payah. Yang ada hanya senang terus. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Quran Fussilat ayat 30 sampai 32. Mari dibaca. Surat Fussilat nomor 141 ayat 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami dialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.
Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya toh. Ini minuman habis ini ya susah payah. Susah payah. Ini manusia itu ya hidup susah payah. Sudah duduk tapi minumannya habis kan susah payah gitu loh. Ya, tapi kita yakin Allah pasti akan tolong. Allah pasti akan tolong itu. Ini ya. Ya, alhamdulillah. Ini Allah datang. Iya, yang menggerakkan kakinya Mas Wahid siapa? Untuk bisa naik ke sini. Kan Allah. Jadi ini pertolongan Allah. Nah, di ayat-ayat ini Bapak Ibu, ini walaupun fiha ma tashtahi anfusukum walaupun fiha ma tad'un. Di surga itu orang yang beriman nanti kalau sudah sampai surganya Allah tidak ada lagi susah payah. Karena di situ di dalam surga itu orang yang beriman akan memperoleh apapun. Walaupun fiha ma tashtahi anfusikum. Matastahi anfusukum, apapun yang diinginkannya pasti akan terpenuhi. Walakum fiha ma tad'un, apapun yang diminta dia akan mendapatkan tanpa susah payah. Karena di situ ada wildanul mukhalladun, pelayan-pelayan surga, anak-anak muda yang kekal dalam kemudaannya. Semua kenikmatan di situ didekatkan oleh Allah. Apa yang kita inginkan tidak harus berusaha. Apa yang akan kita minta kita tidak usah ngomong, sudah ada di situ dalam surga itu. Maka tidak ada lagi susah payah. Loh, makan kan susah payah. Iya, ketika di dunia. Kita makan mengunyah itu juga susah payah, tetapi itu tidak berlaku di surga. Karena surga itu hanya untuk kenikmatan, sehingga mengunyah kita pun juga untuk kenikmatan, menikmati betul makanan itu. Kadang kita menelan juga susah payah, mengunyah susah payah, apalagi kalau ternyata giginya sudah rapuh tidak kuat. Dikunyah sebelah kanan mencolot ke kiri, dikunyah kiri mencolot ke kanan, dikunyah di tengah mencolot keluar. Susah payah. Belum lagi mau ditelan, tidak bisa. Kadang nyantol rinya di sini. Tapi di surga nggak berlaku susah payah mengunyah, susah payah menelan, itu tidak berlaku. Semuanya tentang kenikmatan. Memang kita oleh Allah diizinkan di surganya Allah memang untuk menikmati. Maka di sana tidak ada juga orang pengen buang air kecil. Buang air kecil itu susah payah. Ingin buang air besar itu susah payah juga. Di surga nanti tidak ada lagi itu. Semua sifat negatif di dunia, semua susah payah di dunia sudah tidak berlaku di surga. Siapa yang akan mendapatkan itu? Hanya orang-orang yang beriman dan istiqomah dalam keimanan tersebut. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, yang akan mendapatkan hanya orang yang beriman dan istiqomah menjalankan keimanan tersebut. Ya, ada lagi. Sebenarnya ada yang izin mendahului pulang.
Saya Duyanto Tawangkali II beserta istri mohon izin mendahului pulang untuk takziah kakak sepupu. Boleh. Ya, hati-hati saja ya, pelan-pelan, nggak usah kemengsung ya. Nggak usah kemengsung, tetap pelan-pelan, sewajarnya. Ya, boleh. Berikutnya. Loh, bukan jenengan? Oh, Marianto ya. Ini Mas Dwi Marianto ya kalau jenengan ya. Oh ya, alhamdulillah. Hah? Ya, nanti dicarikan. Ada lagi? Saya seorang istri sudah mengaji bersama anak saya, tapi suami saya belum mau karena bekerja di luar daerah. Kami sama suami sering berkomunikasi lewat HP. Yang kami bicarakan hanya tentang kabar dan perkembangan anak-anak. Selain itu, suami jarang menanyakan. Saya hanya menjawab sebagaimana mestinya. Suami saya pulangnya tidak menentu, tergantung kondisi pekerjaan dan keuangannya. Usaha suami saya berbisnis, Ustaz. Kadang untung, kadang rugi, tidak pasti. Masalah keuangan kami tidak pernah menanyakan. Kalau ada untung dikirim, kalau pas rugi suami minta modal. Selalu seperti itu hingga sudah bertahun-tahun kami jalani sampai sekarang. Sudah saya ingatkan supaya bekerja di daerah saja. Suami tidak mau. Ben hasil sak NE kan kumpul anak cucu. Saya bilang begitu. Kata suami, keahlianku cuma itu, Bu. Katanya mumpung masih muda buat masa depan anak-anak katanya. Lalu saya mengalah supaya semuanya baik-baik saja. Saya cuma bisa diam dan mengikuti apa maunya suami. Kadang saya berpikir, opo urip arep ngene iki terus atau anak bojo leh aku arep berbakti piye padahal wong wedok nak wis rabi kudu bekti marang bojo. Kadang saya bingung, Ustaz, tapi pas masuk kajian Ustaz menerangkan suatu pelajaran, hati saya kembali tenang. Ketika usaha suami untung, suami selalu telepon menanyakan kabar anak-anak walaupun tidak menanyakan bagaimana keadaanku. Tapi saya selalu menghargai. Ketika usaha suami rugi, suami menelpon hanya minta dikirim uang buat modal, nggak pernah menanyakan keadaanku bagaimana. Setiap usaha kami untung, suami selalu mengirim uang kepada kami. Dan ketika rugi, kami juga mengirim uang pada suami. Kami hanya selalu begitu, Ustaz. Karena kalau saya tanya kenapa bisa rugi, suami malah marah-marah. Makanya saya berusaha untuk tidak bertanya pada suami, tetapi saya sebenarnya sudah capek begini terus. Pertanyaan 1. Apakah ini bisa disebut berkeluarga yang harmonis walaupun selalu diam dan tenang? 2. Apakah istri sudah benar memilih mengalah dan diam? 3. Bila kami, yakni istri, berpendapat atau usul tidak pernah direspon. 4. Mohon solusinya, Ustaz, apa yang seharusnya istri lakukan? Terima kasih atas jawabannya. Kalau keluarga ibu-ibu harmonis, ibu tidak mungkin bertanya. Harmonis sakinah itu, tenang itu tidak seperti itu. Tenang itu maksudnya kalau ada problem dalam rumah tangga. Ini kan tadi problem ini. Tadi dikatakan keahlian pengakuan suaminya, keahliannya hanya itu saja. Puluhan tahun. Kalau memang betul keahliannya itu, kemungkinannya ada beberapa. Dia tidak sedang betul-betul ahli dalam bisnisnya.
Jadi belum betul-betul ahli, sehingga selalu tombok terus. Untungnya hanya kadang-kadang tomboknya terus. Bisa jadi suami ini benar-benar belum ahli di bidang usaha itu. Atau yang kedua, sebetulnya suami itu betul-betul ahli di situ, tetapi tidak bisa menolak teman-teman usahanya. Sehingga keuntungan yang dia dapat ditembung kanca-kancane ora dibalik, dibawa lari, diapusi teman-teman bisnisnya. Pengalamannya tidak hanya sekali, dua, tiga kali. Terus begitu. Ada teman usaha datang pinjam uang, nanti janji dibalik ke sekian bulan, ternyata tidak. Rekanan usahanya dihubungi sudah tidak bisa, padahal masih punya hutang pada suami. Tidak hanya 1, 2, 3. Ini kemungkinan kedua. Suami itu sebetulnya ahli, tetapi suami tidak ahli menolak keinginan teman-teman bisnisnya, sehingga sering ditipu oleh teman-temannya. Maka yang ada rugi terus, keuntungannya sudah ditransferkan ke teman-temannya, dan ora tahu bali. Tidak tahu nyaur kancane, dihubungi sudah tidak bisa. Kenapa kami matur seperti ini? Karena ini betul-betul kejadian. Betul-betul kejadian. Keuntungan demi keuntungan. Ada temannya datang ke rumah atau telepon, pinjam ini itu, terus dipinjamkan, tidak berani dan tekewuk nolak keinginan teman-temannya. Akhirnya yang dikorbankan anak dan istrinya. Ketika istri mengingatkan, jangan begitu mas, mbok ya selektif mau meminjami teman itu. Allah rambendino. Jawabnya orang bendino. Meski tidak bendino, tapi sekali transfer sekian ratus juta, sekian miliar. Ini betul-betul terjadi. Maka yang kami sampaikan berdasarkan pengalaman, ada betul kejadian itu. Nah, ini yang mana? Atau suami itu betul-betul ahli, tapi tidak ahli dalam memanage keuangan. Mendapat keuntungan dari bisnisnya, tapi habis untuk mengejar gaya hidup, misalkan begitu. Ingat Bapak dan Ibu, sebanyak apapun uang yang dimiliki oleh seseorang, tapi kalau dia gunakan uang itu untuk mengejar gaya hidup, pasti tidak cukup. Tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup sewajarnya, insya Allah lebih dari cukup. Nah, saran saya, nanti kalau suami sudah pulang, bicarakan baik-baik dengan suami. Apa akan terus begini, Mas? Kalau jenengan usaha kok terus tombok terus. Jenengan ngirim setahun, ngirim ke saya hanya sekali, 2 kali. Saya setiap bulan nomboi. Lah saya dapat uang dari mana? Maka alangkah lebih baiknya panjenengan itu bermaisah di sini, di tempat sendiri, dekat dengan anak istri. Seberapapun yang Allah titipkan, kita syukuri.
Kalau terus-terusan begini, panjenengan di rantauan, tombok terus, juga jauh dari anak istri, ini rumah tangga keluarga ini tidak sehat. Apa tidak boleh kan suami kerja di luar kota, istri di sini? Boleh. Tapi kalau keadaannya seperti ini harus segera ada jalan keluar. Jalan keluar terbaik dari Allah dan Rasulnya. Maka tenangkan hati dulu, suami dan istri, tenangkan hati. Ketenangan itu bisa diperoleh musyawarah antara suami dan istri, landasannya Allah dan Rasulnya. Di antara jalan-jalan keluar, pilih yang terbaik. Allah pasti menyediakan banyak jalan keluar, pilih yang terbaik. Pilih madharat yang teringan untuk keluarga itu. Kalau di luar kota terus, madharatnya istri harus tombok terus, kemudian jauh dari suami jauh dari anak istri. Kalau di dekat dengan tempat tinggalnya, kelebihannya berada di tempat sendiri, dekat dengan anak istri, sehingga keluarganya bisa utuh. Lah dipilih silakan madharat yang teringan di antara sekian banyak madharat. Ya tentu ini yang tahu Bapak dan Ibu. Kalau Allah sudah pasti Maha tahu. Kalau ditanyakan apakah keluarga yang seperti ini harmonis, itu belum harmonis. Masih ada problem yang belum bisa diselesaikan. Maka nanti kalau suami sudah pulang, bicarakan yang baik. Ya syukur-syukur kalau ibu mengajak musyawarah, suami marah, diam, tidak mau, ya syukur-syukur suaminya mau diajak ke sini. Diajak ke sini, nanti kita bermusyawarah. Menurut Allah dan Rasul yang terbaik untuk keluarga ibu itu bagaimana? Itu ibu ya. Ibu mengalah baik, itu ciri istri yang solehah. Itu salah satu tanda istri solehah itu mantasumru idza nadoro. Dipandang itu menyenangkan. Meski ada ganjalan, tapi istri demi menjaga kehormatan rumah tangga suaminya, demi menjaga, demi bakti kepada suaminya, istri wegah rame, istri memilih ngalah. Oh, ini istri yang solehah. Tapi mengalah saja belum cukup. Harus sampaikan apa yang menjadi unek-unek ibu kepada suami dengan kalimat-kalimat yang santun, bukan dengan amarah. Pun mas, jenengan boten kerso, pokok kudu kerso. Kepinginan kula ngeten. Nek boten kerso, pun mantegat kula. Ini istri yang tidak solehah. Maka ngalah pertama bagus. Tapi ngalah saja tidak cukup. Karena suami tidak bisa membaca apa yang ada di dalam hati istri. Istri sampaikan unek-unek kepada suami dengan kalimat-kalimat yang santun, dengan penuh bakti kepada suami. Karena kewajiban istri itu berbakti kepada suami. Salah satu kewajiban suami menyayangi istri. Istri itu disayangi, dicintai, bukan untuk dikasari ataupun dipukuli. Istri usul tidak pernah direspon, husnudon saja pada suami. Usulan para istri insya Allah itu sudah ditampung oleh suami ibu-ibu. Suami ibu-ibu berarti istrinya lebih dari satu. Karena suami ibu.
Ibu-ibu usul pada suami belum respon saat itu, jangan marah, jangan ngutung, jangan prasangka buruk terhadap suami. Insya Allah suami ini sudah menampung dan memikirkan. Bisa jadi saat itu belum terrealisasikan karena suami belum menemukan solusi terbaiknya. Ingat ibu-ibu, laki-laki sejati itu salah satunya dia akan membuat tersenyum istrinya. Kalau istrinya usul itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, insya Allah hakul yakin suami panjenengan itu terus menampung dan memikirkan. Karena tujuan bapak-bapak ini, para suami ini hendak membahagiakan istri-istri beliau ini. Bukan begitu bapak-bapak? Ya dah, ibu-ibu sudah dengar dah? Ini pengakuan dari suami ibu-ibu. Beliau-beliau itu sebetulnya sangat ingin membahagiakan ibu-ibu. Sangat ingin membahagiakan istri beliau ini. Tetapi mungkin saja belum menemukan caranya. Kenapa belum menemukan caranya? Mungkin belum interaksi secara dekat dengan petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah. Sehingga buntu, caranya masih buntu. Karena belum mencari cara dari Allah dan Rasulnya. Kalau sudah menemukan cara itu, insya Allah segera ditindaklanjuti oleh para suami ini. Husnudon pada suami ibu-ibu ya. Tidak mungkin suami kok ingin mencelakakan panjenengan, itu tidak mungkin. Suami kok tidak memperhatikan istrinya, itu tidak mungkin. Kalau ini betul-betul suami sejati loh ya. Nenek suami abal-abal yombok. Suami yang tidak paham kewajibannya ya pasti tidak memperhatikan. Tapi kalau suami yang paham kewajibannya selaku suami dalam Islam, pasti akan memperhatikan kewajibannya terhadap istri. Karena kewajiban suami itu hak istri. Ya, nanti ya ibu musyawarah dengan suami secara baik, dengan hati yang dingin, hati yang dipenuhi dengan iman. Dengan kepala dingin, jangan dengan penuh emosi. Musyawarah itu tidak akan terjadi kalau ada salah satu saja yang emosi, tidak akan terjadi musyawarah di situ. Musyawarah harus dilakukan oleh semua anggota musyawarah dengan kepala dingin, hati yang bening, mencari solusi, mencari mufakat, mencari solusi terbaik, mufakat terbaik kalau sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian sesudah itu berdoa memohon kepada Allah ya, agar keluarga rumah tangga ibu Allah ridhoi menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mohon kepada Allah agar Allah berikan rezeki terbaik bagi rumah tangga panjenengan. Rezeki yang halal dan thayyibah. Entah rezeki itu di sana atau di sini, yang penting itu halal dan thayyibah. Mohon pada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu wahai Allah, ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, bukan ilmu yang digunakan untuk menimpakan madarat, bukan. Tapi ilmu yang bermanfaat, bermaslahat dunia dan akhirat. Dan aku mohon kepadamu wahai Allah rezeki yang thayyib,
Dan aku mohon padamu ya Allah amalan yang diterima, yang engkau terima. Mohon kepada Allah secara istiqomah. Habis itu serahkan hasilnya kepada Allah. Luar biasa dahsyat nanti kalau Allah jawab doa kita, Allah akan tuntun kita, Allah akan anugerahkan kita jalan keluar, makhraj la makhila lahu wa la nadhira lahu. Jalan keluar, solusi yang tidak ada duanya, yang tidak ada samanya, dan lain sebagainya. Artinya jalan keluar ini betul-betul dari Allah, maka sangat istimewa. Ada lagi? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 41 disebutkan bahwa janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Mohon untuk dijelaskan maksud dari ayat tersebut. Dibaca ayatnya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yakni Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, yakni Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa. Maksud menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah itu menukar keimanan dan ketakwaan ini dengan melanggar, menabrak larangan Allah dan Rasulnya untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Apakah untuk memperoleh pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan, atau untuk mendapatkan pekerjaan, atau untuk mendapatkan harta benda duniawi dengan cara menjual keimanannya, menjual ketakwaannya demi kesenangan duniawi. Kesenangan duniawi itu entah pangkat, jabatan, kedudukan, harta benda, dan lain sebagainya. Menjual ketaatan, menukar ketaatan dengan kemaksiatan. Perintah Allah itu tentang ketaatan, perintah Rasulullah tentang ketaatan. Tetapi demi mendapatkan keuntungan dunia, dia tidak lagi taat pada Allah dan Rasul, tetapi ketaatannya dia jadikan, dia tukar dengan kemaksiatan. Menukar kejujuran dengan kebohongan, menukar kebenaran dengan kebatilan, menukar keadilan dengan kedoliman, menukar kasih sayang dengan permusuhan, dengan dendam. Itu semuanya bentuk-bentuk menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah, menukar keadilan dengan kecurangan. Itu juga termasuk menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah, mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang dagangan, dan seterusnya. Singkatnya, menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah itu menukar keimanan, menukar ketakwaan yang Allah dan Rasul perintahkan dengan sesuatu keinginan, kesenangan dunia dengan cara yang Allah dan Rasul haramkan. Itu maksud menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ya, ada lagi.
Orang yang berusaha memikat hati seorang wanita atau sebaliknya dengan menggunakan lafaz-lafaz atau ayat-ayat tertentu, apakah termasuk sihir? Kemudian, apakah hipnotis untuk menghilangkan kesadaran seseorang itu juga termasuk perbuatan sihir? Yang pertama tadi ya perdukunan itu. Sedeh dengan ayat-ayat Al-Quran, nanti wanita yang dia tresnani, yang ada hati terhadap wanita itu, dan wanitanya itu bertekuk lutut, akhirnya disedeh. Ya itu termasuk perdukunan musyrik itu. Menghilangkan kesadaran karena hipnotis. Lu sekarang itu kalau ada orang pingsan, usaha kita itu, kewajiban kita bagaimana membantu dia untuk sadar lagi. Lah saya ini mau sadar digawe rasa sadar gimana? Orang yang kesadarannya menurun dalam arti mungkin tidak pingsan, tapi dia ngelantur kemana-mana, omongannya ngelantur kemana-mana, usahanya itu ditolong biar kembali sadar semaksimalnya. Lha saiki ana wong sadar di hipnotis jadi tidak sadar, meski tidak pingsan. Lah tujuannya apa? Tujuan dari hipnotis ini apa dulu? Kalau tujuannya untuk kejahatan, maka itu dilarang. Itu termasuk kejahatan, dilarang. Tapi kalau tujuannya untuk kebaikan, misalkan apa? Menghilangkan kesadaran seseorang dengan cara dihipnotis. Konon kabarnya ada salah satu metode dalam terapi kesehatan itu hipnoterapi, menghipnotis pasien. Dengan cara itu pasien itu ini walau alam, saya juga tidak tahu, karena juga belum menjalani itu, belum pernah dihipnotis untuk terapi kesehatan. Tapi kalau itu memang betul-betul berjalan, banyak manfaatnya. Lah kalau hipnoterapis, tujuannya untuk terapi, ya boleh-boleh saja monggo. Tapi kalau tujuannya hipnotis itu untuk kejahatan, yaitu dilarang. Misal dihipnotis karena terapi, nanti kalau makan daging kambing biar tidak kolesterol, misalkan begitu. Bapak Ibu itu dahar daging kambing itu tidak ada kolesterol selama jenengan daharnya tidak di laboratorium. Dahar di lab saja selama tidak cek juga tidak ada. Jenengan misal dahar daging kambing di sini terus, jangan salahkan kambingnya. Cara mengolahnya itu loh. Nabi itu daharnya juga sering daging kambing sampil bagian depan, tapi tidak kolesterol itu. Apa kemudian daging kambing itu salah? Kan tidak. Menyehatkan itu daging kambing itu. Kalau tidak menyehatkan, Nabi tidak akan dahar itu. Cara berpikir sederhana kita begitu. Kalau daging kambing itu tidak menyehatkan, Nabi tidak akan dahar itu. Kenapa jadi kambing yang disalahkan? Sedangkan Nabi juga dahar dagingnya. Yang salah itu cara mengolah kita, cara memasak kita yang kurang pas. Itu yang menyebabkan jadi kolesterol, TG, ini itu dan lain sebagainya. Kalau cara masaknya itu benar, itu menyehatkan. Loh, Nabi itu, beliau itu manusia yang paling sehat. Beliau sering dahar daging kambing, sampil bagian depan itu,
Tapi tidak ada riwayat itu Nabi kolesterol. Ya toh? Maka jangan mudah-mudah menyalahkan kambing, kasihan kambingnya. Tidak salah. Yang salah itu manusianya, cara memasaknya. Tambah ini, itu dan lain sebagainya. Itu penyebabnya, bukan dagingnya. Ya, coba mulai kita berpikir yang benar. Dan kambing itu tidak salah. Tapi kalau setiap hari bagaimana? Israf namanya. Kalau israf, innallah la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai orang yang israf. Meskipun itu halal, tapi belum tentu thayyib. Kalau kita israf, berarti tidak thayyib lama-kelamaan. Meski zatnya halal, tapi kalau terus kita konsumsi melewati ambang batas, berarti israf. Berlebih-lebihan. Nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekian, kok kita melebihi itu. Lemak yang dibutuhkan tubuh sekian, kok kita terus-terusan setiap hari, akhirnya lemak dalam tubuh berlebihan, maka israf. Allah tidak suka hambanya yang israf. Lah itu teori makan minum dari Allah. Kita semua sudah tahu. Tapi tampaknya sulit. Kepingin itu nahan keinginan itu luar biasa ini sulitnya. Hobinya tengkleng, mengaruh ke tengkleng ya. Waduh itu piye kan itu. Setiap hari. Kalau setiap hari itu israf. Lah, kalau tujuannya memang untuk kebaikan, terapi salah satunya, ya monggo saja. Tapi betul-betul kepada ahlinya. Segala sesuatu kepada ahlinya. Terus ada lagi? Oke, tentang warisan. Ada seorang suami meninggal lebih dahulu. Harta suami dikuasai anak laki-laki pertama dan suami siri anak laki-laki kedua. Istri dan nenek. Ada seorang suami ini meninggal dunia. Terus tadi istri setelah suaminya meninggal, istrinya nikah siri gitu. Atau gimana ini? Kami tidak begitu paham soal pertanyaannya. Gimana? Tidak begitu paham? Ya. Coba jangan baca saja apa adanya. Oke, ada seorang suami meninggal terlebih dahulu. Harta suami dikuasai anak laki-laki pertama dan suami siri ini anak laki-laki kedua. Istri dan nenek atau ibu tidak diberi. Kemudian anak laki-laki kedua mendapat 2 bidang tanah dari suami sah, dari dalam kurung kakek. Pertanyaan, apakah 2 bidang tanah yang diberikan ke anak laki-laki kedua dengan adik suami sah dengan adik suami sah beda bapak? Gimana ini? Ya pokoknya prinsipnya dalam Islam mati lampu ya. Islam itu begini. Seorang suami meninggal dunia yang menjadi ahli warisnya satu istrinya. Istri yang dinikahi secara halal. Jadi istri yang nikah secara syariat Islam, secara Islam.
istri sah dalam pandangan agama. Itu istri menjadi ahli warisnya. Kemudian 2, bapak dari suami itu. Kemudian 3, ibu dari suami itu. Kemudian 4, anak-anak suami tersebut. Ini anak kandung, bukan anak tek-tekan, bukan anak asuh, bukan anak tiri. Tetapi yang menjadi ahli waris itu anak kandung. Bapak tiri, ibu tiri, anak tiri itu bukan ahli waris. Itu prinsip dalam Islam begitu. Terkait pertanyaan tadi yang muter-muter, saya juga pusing itu. Ada suami sah, suami siri. Kemudian suami sah, loh, masa seorang perempuan punya 2 suami? Yang satu suami sah, yang satu siri, iki piye? Kebetulan suami sah yang dimaksud suami sah ini berarti sah nikah secara agama dan pemerintah. Ini sah. Suami siri, ibu itu bukan suami jenengan. Yang siri itu wong masih punya suami kok panjenengan. Kenapa nikah siri lagi dengan seorang laki-laki? Tidak sah pernikahan itu. Kalau suami ibu masih hidup dan belum cerai, masih terikat dan ibu masih menjadi istri sah dari suami ibu, kemudian ibu kok nikah lagi dengan seorang laki-laki, pernikahan itu tidak sah. Jangan dikatakan siri, itu tidak sah. Seorang perempuan punya suami lebih dari 1, itu tidak boleh, dilarang dalam Islam. Lah terus gimana? Wong ini kami nikah siri, itu bukan siri, tapi kumpul kebu. Dengan laki-laki yang kedua tadi loh. Kecuali kalau suami sah ibu meninggal, selesai masa iddah, terus ibu nikah siri, nah pernikahannya itu sah. Pernikahan siri tadi secara agama sah. Tapi kalau itu ada MTA, dilarang nikah siri. Bukan berarti kita tidak setuju dengan pernikahan siri dalam Islam. Kalau secara agama tetap sah. Kenapa kok MTA melarang warganya nikah siri? Biar tidak timbul fitnah. Bisa jadi nanti timbul fitnah. Oh, lihat itu bapak itu, dia sejak ngaji di MTA kesana kemari, yang diboncengkan bukan istrinya. Karena tetangganya tahu istrinya itu bukan fulana. Lah kok ini malah boncengkan wanita lain padahal sudah dinikahi secara siri. Demi mencegah keburukan itu timbulnya fitnah, maka ada aturan di MTA, jangan nikah siri. Kalau mau nikah itu harus sah secara agama, sah secara pemerintah, biar tidak timbul fitnah. Sekarang bapak dan ibu, misalkan saya nikah siri, tiba-tiba jenengan melihat saya boncengan dengan istri siri saya, apa kira-kira yang akan muncul dalam benak panjenengan? Loh, ini kok bukan istri Ustadz biasanya ya? Nah, ini Ustadz boncengkan wanita dari mana ya? Kan begitu. Yang saya tahu istrinya Ustadz itu bukan ini. Nah, ini akan timbul sangka. Maka lebih baik tidak siri, tapi nikah sah secara agama dan pemerintah. Sekali lagi, bukan MTA itu kemudian melarang pernikahan siri karena tidak sah secara agama. Nikah siri selama rukun pernikahan dipenuhi secara agama sah. Tapi kalau seorang istri masih punya suami sah, kemudian nikah siri, nah yang kedua ini kumpul kebu. Ini istri yang tidak baik. Yang menjadi ahli waris kalau suami tadi sudah meninggal, istri sahnya.
kemudian anak bapak kandung, ibu kandung, anak kandung, itu jadi ahli waris. Anak tiri, bapak tiri, ibu tiri tidak jadi ahli waris. Ya. Terus apa lagi? Cukup. Ya, zuhurnya jam 11:25. Dua ahad berturut-turut ini tidak ada pertanyaan langsung. Ya saya tanya bapak ibu dulu. Gimana kalau dicukupkan bapak ibu ikhlas? Sebentar. Ibu-ibu ikhlas? Ikhlas. Tidak membuka pertanyaan langsung ibu-ibu ikhlas? Bapak-bapak ikhlas? Ya sudah, kalau sudah ikhlas ya sudah. Ya baik. Kita usahakan akad depan ya, kita buka pertanyaan langsung nanti. Mudah-mudahan bisa selesai. Nah karena pertanyaannya sekarang yuk, mohon jelaskan ayat ini, mohon jelaskan ayat di sini. Lah penjelasan harus tuntas, tidak bisa hanya setengah-setengah. Iya dah, bapak ibu senang ulang fisik. Baik, sebelum diakhiri, ini kita sapa dulu ya, rombongan dari jauh. Yang pertama, rombongan dari Sine 1 Ngawi, ini 1 minibus. Kota Semarang 33 orang, Pekanbaru Riau 2 orang, Tayu Wedari Jaksa dan Binaan Margorejo Pati 61 orang, Banyu Urip Temanggung 2 minibus. Ya mudah-mudahan jadi amal soleh Bapak Ibu, baik yang dari jauh maupun dari dekat, istiqomah ngaji, istiqomah mengamalkan hasil kaji. Insya Allah Allah meridhoi dunia dan akhirat. Terus berikutnya ada permohonan doa kesembuhan untuk saudara kita yang sakit, Bapak Pasidi, Ibu Lindawati dan Ibu Hasna dari Rongkok, Bapak Paimin dan Ibu Mia Nogosari 4, Bapak Sukatmo dan Ibu Suwarsi Dinawi 2, Bapak Mulyadi, Bapak Joko Tuseno dan Ibu Sri Haryuni Parti Ketawung 5, kemudian Ibu Saroh dan Ibu Surtini Brebes, kemudian Bapak Muhadi Masaran 2, Bapak Gunadi Giri Marto, Bapak Gunadi dan Bapak Cipto Sumatera 6, Bapak Hasan Bisri, Ibu Jumina, Ibu Amanah dan Ibu Mariani Purworejo, Bapak Muhammad Ahlan, Bapak Kusi, Bapak Soni, Bapak Suparminto, Bapak Suyanto dan Ibu Hendriatun dari Temanggung, Ibu Ismi Malika dari Jambi 4, Ibu Nafiah, Ibu Murtiningsih, Bapak dan Ibu Mustari Wonosobo, kemudian Bapak Parnoto dan Bapak Wito Jumatro 3, Ibu Waginem Karkoyoso, Bapak Kemis, Bapak Saminu dan Ibu Sutira dari Sambi 1, Bapak Priyono dan Mas Zulfikar Tegal, Mas Kito, Mas Fajar, Ibu Nur Aini Tamsi, Mbak Laili dan Mbak Aisyah dari Sine, Bapak Puryono Satpam MTA, kemudian Bapak Sudimin Mojokedang 7, kemudian ditambah Bapak Sunarto, Bapak Oni, suami Ibu Bila, Bapak Karti Raharjo, Bapak Sulati, kemudian semuanya tadi dari Juwiring 2, semuanya sakit mohon doanya. sama tambah satu ya Pak Haryanto Sragen. Sudah kenal tahu semua dong Pak Suharyanto Sragen yang di TV itu loh. Siapa? Dut. Ya, mari kita doakan beliau. Allah hasbihim, Allah hasbihim, Allah hasbihim. Terus berikutnya mohon doa atas meninggalnya Ibu Katinem, Bapak Keramat, Bapak Bukhari dan Ibu Sumilah Muara Enim, Bapak Kusnanto Tanon 1, Bapak Nurwan Kendal, Bapak Muhadi Lupuh 1,
Bapak Alex Subroto bin Wahab Suparjo, Bapak Parti Jumatono 3, Bapak Suparmen Yososis Swanto dari Semanggi. Semuanya meninggal doa. Mari kita doakan. Allahumma la tamutunna illa wa antum muslimun. Ingat terus ayat ini, pesan Allah ini. Tanamkan dalam-dalam, kuat-kuat dalam jiwa kita. Mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Berikutnya Infak untuk pondok pesantren. baik ya. Bapak Ibu, ini ada infak yang untuk Ponpes MTA tanggal 20 Oktober 2024. Yang pertama, kotak infak Ponpes MTA Ahad 13 Oktober 2024 9.206.500 rupiah. Bapak Suratman Simalungun 1 juta. Hamba Allah Kalasan 5 juta. Bapak Nurman Morowali 1 juta. Ibu Satiem Nogosari 200.000. Hamba Allah Buton 500.000. Siswa SMA MTA Surakarta 2.524.000. Ibu Widati Sukoharjo 10 juta. Bapak Sutarno Solo Baru 500.000. Bapak Solihin Mandailing Natal 1 juta. Ibu Sudarni Kaltim 1 juta. Bapak Sri Hartanto Semarang 1 juta. Ibu Wadiem Wonosari Klaten 500.000. Ibu Tuminah Munggur 500.000. Hamba Allah Pangkalan Banteng 700.000. Keluarga Bapak Kumoro Kendal Iya tuh. Aku gak iso makan iki. Baru Boom Cinta dengan teknologi sejuk di tangan, adem, tangan tetap Piye